Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terutama buat kamu yang di sana. Kali ini kami dari kelompok 3 yang mengutakan saya Ida Suaidah dan Dea Rizky Atunisa serta Eka Ardianto yang akan membahas tentang kebudayaan sebagai landasan pendidikan. Saya selaku pemateri pertama yang akan membahas tentang makna pendidikan dan kebudayaan. Yang pertama yaitu makna pendidikan. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya dan untuk masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia menyatakan bahwa pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuh anak-anak. Maksudnya adalah pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan oleh orang dewasa untuk perkembangan anak-anak dalam mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak-anak dapat melaksanakan tugas hidupnya. Selanjutnya yaitu kebudayaan. Kebudayaan terbentuk dari dua kata yaitu budi dan daya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kebudayaan sendiri berarti usaha atau hasil dari manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dapat disimpulkan bahwa budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang serta diwariskan dari generasi ke generasi. Rizky Atunisa akan menjelaskan tentang fungsi pendidikan bagi kebudayaan. Untuk fungsi yang pertama yaitu pendidikan sebagai sosialisasi kebudayaan. Nah, yang dimana pendidikan ini hadir sebagai bentuk sosialisasi yang berinteraksikan nilai-nilai kemasyarakatan setempat dan memelihara tentang hubungan timbal balik tentang suatu proses perubahan untuk meningkatkan atau untuk kemajuan suatu kebudayaan tersebut. Nah, dimana dengan adanya pendidikan ini kita bisa mengembangkan atau bisa memajukan suatu kebudayaan sesuai dengan tuntutan zaman. Yang dimana tuntutan zaman ini karena kan seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan dan teknologi ini semakin berkembang, sehingga kita dengan adanya pendidikan bisa mempersiapkan generasi muda untuk mengembangkan suatu kebudayaan kultur yang ada. Kemudian fungsi yang kedua yaitu manusia dalam keanekaragaman budaya. Telah kita ketahui bahwa manusia itu diciptakan berbagai macam, yaitu seperti contohnya itu di Indonesia sendiri, yaitu karena terdapat banyak pulau, kemudian juga pasti terdapat banyaknya ras atau golongan gitu, kemudian bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Nah, dalam manusia dalam kebudayaan keanekaragaman budayaan ini yaitu menjadikan manusia itu memiliki kemampuan menyempurnakan dirinya. Maka dalam melakukan perubahan dirinya ini juga bakal menimbulkan perubahan terhadap kebudayaan tersebut. Mengapa? Karena kebudayaan tersebut kan dilakukan atau dilaksanakan oleh manusia itu sendiri. Nah, dalam suatu perubahan kebudayaan ini juga bisa dapat dari luar lingkungan pendukung kebudayaan tersebut. Tapi bisa dibilang bahwa manusia ini merupakan makhluk yang paling penting dalam suatu proses kebudayaan yang dimiliki agar bisa dimanfaatkan atau bisa bermanfaat untuk masyarakat.
Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang interaksi pendidikan dengan kebudayaan. Nah, pendidikan ini selalu berubah sesuai dengan kebudayaan karena pendidikan ini merupakan suatu proses transfer kebudayaan dan sebagai cermin nilai-nilai kehidupan. Nah, yang mana pendidikan ini juga beraspekkan atau berinteraksikan kepada kebudayaan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu tentang bahwa pendidikan merupakan suatu proses pembinaan tingkah laku agar lebih baik daripada sebelumnya, jadi menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada yang kemarin. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan diarahkan kepada seluruh aspek kebudayaan dan juga kepribadian. Yang ketiga yaitu pendidikan harus diarahkan kepada pembinaan cita-cita budi yang luhur, yang mana pendidikan ini juga harus sesuai dengan tujuan hidup manusia itu sendiri dan juga sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri berikutnya. Baik teman-teman semuanya, saya Hardianto. Saya di sini akan menjelaskan tentang peran pendidikan dalam proses pewaris kebudayaan. Pendidikan bertujuan untuk membentuk agar manusia dapat menunjukkan perilakunya sebagai makhluk yang berbudaya, yang mampu bersosialisasi dalam masyarakatnya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup, baik secara pribadi, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Sekolah adalah salah satu sarana atau media dari proses pembudayaan media lainnya. Di sini keluarga dan institusi lainnya yang ada dalam masyarakat. Para tokoh dalam konteks inilah pendidikan disebut sebagai proses untuk memanusiakan manusia. Adapun di sini fungsi pendidikan budaya adalah yang pertama itu memperkenalkan, memelihara, dan mengembangkan unsur-unsur budaya. Terus fungsi pendidikan budaya yang kedua itu fungsi pengembangan. Pengembangan di sini yaitu mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang berperilaku baik. Nah, ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya bangsa. Selanjutnya fungsi pendidikan budaya yang ketiga yaitu fungsi perbaikan. Nah, perbaikan di sini yaitu memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Selanjutnya yang keempat yaitu fungsi penyaring. Nah, fungsi penyaring ini yaitu untuk menyaring bangsa sendiri, ya, untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Terus fungsi yang terakhir, fungsi yang kelima yaitu menumbuh kembangkan semangat kebudayaan bangsa. Nah, itulah fungsinya. Adapun tujuan dari pendidikan budaya diantaranya ialah yang pertama mengembangkan potensi kalbu atau nurani atau afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Terus tujuan pendidikan budaya yang kedua yaitu mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Terus tujuan pendidikan yang ketiga yaitu menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Tujuan pendidikan budaya yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Dan tujuan yang terakhir yaitu mengembangkan lingkungan
kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan merasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan atau dignity. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya maaf, sekian dan terima kasih.